Kita sambut Ibu Eni Gastiana Dewi MPD untuk memimpin acara ini. Baik, terima kasih kepada MC atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya ada sebuah pantun. Mohon berkenan menjawab dengan kata cakep, begitu ya Bu, Bapak Ibu. Pagi-pagi pergi ke sekolah. Ke sekolah membawa sepeda. Bapak Ibu hadirin semua, bagaimana kabarnya? Baik, semoga senantiasa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu aral apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kami ucapkan selamat datang dalam acara pertemuan rutin Kepala SMP Negeri dan Swasta Sekota Balikpapan dengan tema pengelolaan manajemen emosional dan spiritual serta kesejahteraan psikologi bagi kepala sekolah. Dan dalam rangka pertemuan hari ini, Bapak Sartono mengambil judul Menata Hati Meraih Prestasi. Dan tentunya pada hari ini Rabu 20 Agustus 2025 bersama saya Eni Gastiana Dewi yang akan memandu jalannya diskusi dan tanya jawab. Nanti sekitar 1,5 jam akan dipaparkan materi dari Bapak Haji Sartono dan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi mohon berkenan untuk memperhatikan, kita simak bersama, dan tentunya barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan bisa dipersiapkan, nanti bisa ditanyakan langsung kepada beliau. Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola dinamika sekolah yang kompleks, mulai dari manajemen administratif, pembinaan guru dan tenaga kependidikan, hingga menjadi iklim belajar yang kondusif. Tuntutan peran tersebut seringkali menimbulkan tekanan emosional, beban psikologis, serta tantangan spiritual yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat berdampak pada kinerja dan kualitas kepemimpinan. Nah, ini semua akan dibahas oleh Dr. Haji Sartono MM. Sebelumnya mohon izin saya membacakan kurikulum vitae dari beliau. Tempat tanggal lahir Balikpapan 18 Januari 1969. Pendidikan terakhir dari S3 Dr. Science Education dan bekerja di Kemenang Kota Balikpapan dengan riwayat jabatan Kepala Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Sanawiyah Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Kasih Pendidikan Madrasah, Sekjen atau Kasubag Kemenang Balikpapan, PLT Kepala Kemenang, Kasih Pendidikan Agama Islam Kemenang, dan Direktur Trainer Motivator SO Cahaya Rabani. Boleh minta tepuk tangan Bapak Ibu, luar biasa untuk pemateri kita hari ini. Mohon izin akan ada sekitar 1,5 jam untuk menyampaikan materi tanpa adanya interupsi Bapak. Begitu juga dengan Bapak Ibu hadirin, mohon dimanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin karena di sesi akhir akan ada sesi tanya jawab. Baik, langsung saja, tidak perlu berlama-lama lagi, saya serahkan sepenuhnya untuk pemaparan materi kepada Bapak Haji Sartono. Sebelumnya mohon berkenan untuk tepuk tangannya sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Ketua MKKS SMP, Pak Ahlul Bait, Pak Kepala Sekolah SMP Negeri 18, ini sahabat saya dari Bujangan. Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri dan Swasta di Kota Balikpapan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat ya. Panjang umurnya, luas rezekinya, keluarganya sakinah mawaddah
mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh dan soleha, siswa-siswinya sukses semuanya, insentifnya naik, utang lunas semua. Nyarinya panjang kalau utang lunas. Terima kasih Ibu Reni, Ibu Moderator. Baik, saya mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum, tapi banyak yang sudah kenal. Ini saya masih kecil ya. Nah ini saya lahir tuh di Balikpapan gitu. Saya masih kecil ini di Gunung Sari, di Puskit. Karena bapak saya itu mantri pertama rumah sakit umum. Belum ada dokter, belum ada mantri, sudah ada di perawat dari Jogja sana. Ini saya spesifiknya sebetulnya education side ya, ilmu pendidikan. Sering jadi petugas haji nasional. Jadi kalau mau berangkat haji belajar sama saya ya di KBIH. Saya juga buat kelompok bimbingan ibadah haji. Kebetulan saya pembimbing haji profesional secara nasional. Jadi kalau mau berangkat silakan bergabung. Ini kalau kedinasan sudah habis saya itu di Kementerian Agama, tinggal pensiun saja. Udah. Cuma orang tidak banyak tahu kalau saya orang kementerian, tahunya hanya Ustadz saja. Ya, saya banyak memotivasi di Kodam, di Polda, di beberapa instansi. Kalau di Pemkot itu biasanya kalau korpri hari Jumat pagi, teman-teman di Pemkot. Ahli mitra kami, kemudian kami punya anak ini 3. Ini kalau Bapak Ibu kenal Nurul Fitri biasa ngisi juga. Ini anak saya yang pertama. Di Papata sering ini kan, salah saya tanya. Ya, ini anak saya yang kedua. Dan itu istri yang pertama. Sampai akhir ya, insya Allah. Ini buku-buku saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa membawa perkenalan. Itu saja. Bapak Ibu sekalian, kenapa sih orang itu hidup susah kan? Ada enggak orang hidup susah sekarang? Ada. Jangan-jangan termasuk di antara kita ada yang susah nih. Baik, kenapa hidup susah? Sebetulnya sederhana aja. Ya. Biasanya orang susah itu gelisah. Kemudian rezekinya susah, kemudian banyak musibah, kemudian wabah, sakit, macam-macam sakitnya, dari darah tinggi sampai dari rendah, asam urat sampai manis urat, kemudian matinya nanti suul khotimah, matinya susah, kemudian dilemparkan ke neraka hawiyah. Ini susah, udah di dunia susah, akhirat susah. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang membuat hidup susah ini? Kurang bersyukur ya. Ya, yang disampaikan Pak Haji Afandi betul itu, tapi kalau analisis spiritualnya Pak, penyebabnya ini dosa. Ya, saya akan coba kaji secara psikologi spiritual ya, dalam konteks perspektif keagamaan. Walaupun ada yang non muslim sini tidak apa-apa, karena konsep agama itu sebetulnya sama saja, tinggal mengimplementasikan. Jadi dosa. Jadi silakan, kalau kita semakin banyak dosa maka semakin gelisah. Semakin banyak dosa semakin rezekinya susah. Semakin banyak dosa semakin banyak musibah. Semakin banyak dosa semakin banyak wabah. Semakin banyak dosa matinya susah, suul khotimah. Semakin banyak dosa
dia akan dilemparkan di neraka hawiyah. Jadi dosa. Saya mau buktikan bahwa dosa itu bikin gelisah. Bapak Ibu jalan-jalan ke mall, jam 2 belum sholat zuhur, gelisah nggak hatinya? Gelisah, ya gelisah. Jam 2 belum sholat zuhur masih nawar toples sama sandal di BSD sana. Gelisah kan? Nah, ya kenapa? Ya karena dosa. Harusnya kan sholat zuhur, tapi dia tidak sholat zuhur, maka dia gelisah. Kalau ada yang jawab, saya biasa aja Pak, itu memang profesional. Ya kan? Ibu maaf ya Bu, ibu nyuci baju suami, kemudian ada uang 100.000 atau 200.000 punya suami, ibu ambil. Suaminya nanya, Bu, lihat uang di celana? Ya, ibu nggak ada, larut di paret. Waktu ibu ngomong larut itu, ibu gelisah nggak? Kalau jawab enggak, profesional. Udah bersertifikasi PPG. Jadi seperti itu. Kita pergi ke masjid atau ke gereja atau ke pura, perginya sendal jepit, terus pulangnya sendal bagus. Waktu pakai sendal orang itu gelisah enggak? Hah? Gelisah kalau hatinya masih bersih. Tapi kalau dia, saya biasa aja Pak. Ya tadi itu sudah bersertifikasi, udah profesional dia. Jadi yang membuat kita gelisah itu dosa. Semakin banyak dia berbuat dosa, maka semakin gelisah. Awalnya sehat, kuat. Begitu dituduh sebagai koruptor, dia tabrakkan mobilnya ke tiang listrik. Dan sekarang sudah dibebaskan. Betul. Ya kan? Gelisah. Luar biasa orang gelisah. Makanya hati-hati Bapak Ibu, jangan bermain dengan dosa. Karena itu akan membuat rezeki sedikit. Orang jualan bohong, jeruk manis, jeruk Pontianak. Orang beli asam. Ternyata memang jeruk penajam, lawe-lawe. Dia kelihatannya untung, tapi hatinya gelisah. Nah, dia gelisah. Dan orang tidak akan beli lagi. Akhirnya rezekinya menjadi susah. Jadi inilah yang penyebabnya orang itu kenapa menjadi gelisah, hidupnya jadi susah. Semakin banyak kita berbuat dosa, maka hidup kita semakin gelisah. Semakin banyak kita berbuat dosa, maka rezeki kita menjadi susah. Semakin banyak kita berbuat dosa akan mengundang musibah. Ya, coba berani kita berzina, itu akan mengundang musibah yang harus tes DNA. Hari ini hasilnya tuh. Iya, apakah memang anak Bandung atau anak Lampung, kan begitu. Kenapa? Ya karena berbuat dosa. Coba kita cuma punya istri satu tidak berselingkuh, gelisah enggak kita? Enggak gelisah. Orang-orang yang istrinya 2 tuh gelisah semua tuh. Betul ya Bapak tanya? Oh, belum pernah nyobain. Jadi jangan coba-coba. Jadi orang berbuat dosa itu sebelum dihukum Tuhan, sebelum dihukum Allah, dia sudah terhukum dirinya sendiri. Hati-hati itu. Ya. Saya pernah jadi kepala MAN, pernah jadi Kasubag TU Sekjen di Kemenang itu. Saya pernah jadi PLT kepala sampai 9 bulan 10 bulan. Saya pernah bangun proyek Madrasah Sanawiyah Negeri 2 itu, saya yang bangun tuh. Dananya sekitar 12 miliar waktu itu. Dana segitu, KPK pasti turun, BPK pasti turun, auditor pasti turun. Saya bilang, datang aja semua, silakan datang. Audit, hasilnya apa? Sangat memuaskan. Dan saya diucapkan jempol. Kenapa? Karena saya lakukan apa adanya. Saya tidak ada manipulasi. Seandainya saya ditawari 1 mobil Innova, agar saya memenangkan tender waktu itu sebuah PT yang menangkan, saya tidak. Sesuai prosedur. Saya tidak gelisah, mau BPK datang, inspektorat datang, irjen datang, semua datang, no problem. Silakan periksa. Hasilnya wajar tanpa pengecualian. Alhamdulillah, ya kan? Coba saya main-main, ya, saya kasih dulu 20% pemborong. Belum dipakai tangganya sekolah ambruk sudah itu. Itu saja. Dan nanti Bapak Ibu sebagai pejabat, kepala sekolah itu kan sebetulnya gampang aja. Kalau administrasi gampang, tapi tekanan mental bagi seorang pejabat itu dari atas, dari bawah, dari kiri, dari samping. Disitulah kita nanti diuji. Subhanallah.
Tapi kalau kita tetap konsisten menjauhi dosa, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Kita mengelola bosda, mengelola bos provinsi, mengelola dak. Silakan inspektorat datang, Irjen datang, BPK datang, KPK datang, silakan. Karena kita melakukannya dengan benar. Pemeriksaan, no temuan, tidak disclaimer, tapi wajar tanpa pengecualian. Tenang, daripada kuota haji dijual. Iya, mentereng pakai dasi sebagai menteri, tangkap. Bubarkan. Bagaimana jadi tangkap? Kuota haji 20.000 itu 8% untuk jamaah haji reguler yang daftar tunggunya di Balikpapan sampai 36 tahun. Mau naik haji, dijualnya kepada swasta. Haji plus. Saya ada orang Kementerian Agama geram kok. Walaupun menteri saya dulu itu. Jual, tangkap, pengadaan laptop, tapi jual di mana tuh, di tempat bapak tuh, tangkap. Nah iya, apalagi itu kemarin, Pertalite, tangkap. Padahal gajinya sudah cuma 1,8 miliar loh itu Pak. Pak Guru ada 1,8 gajinya. Nah, ada 1,8 juta itu insentifnya juga kadang 3 bulan sekali baru keluar. Itu beban masih kurang. Akhirnya apa? Tangkap. Enggak apa-apa. Pertalite, Pertamax, tangkap. Kenapa? Karena dia berbuat dosa. Ya kan? Ibu ada 1,8 juta. 1,8 miliar gajinya. Enggak ada ya, kalau ibu sertifikasinya terlambat terus. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita jauhi dosa ini. Itu saja sebetulnya. Ya, nanti kita bahas sedikit. Nah, caranya sederhana aja kalau dalam Islam namanya istighfar, tobat. Jadi susah Pak kita kalau mau naik tingkatan spiritualitas kita kalau tidak berawal dari tobat dulu. Istighfar dulu. Ya. Karena bilang Nabi ada 3 orang istighfar itu. 1, Ja'alallahu min kulli hammin faraja. Dia akan dihilangkan kegelisahan. 2, dia akan dikasih problem solving, kemampuan jalan keluar. 3, dia akan diberikan rezeki yang tak terduga. Begitu. Allah itu maha melihat, Tuhan itu maha mengetahui, sehingga dia mudah. Jadi istighfar dulu. Banyak tobat dulu, banyak istighfar, banyak minta ampun sama Allah. Nanti problema kita selesai, kegelisahan kita selesai. Jangan terus bergelimang dengan dosa. Kalau kita terus bergelimang situ, maka kita akan menjadi sakit, baik jasmani, rohani kita. Ini ada saya sampaikan teori tungku ya, teori tungku mental ini. Ini gini Bapak Ibu sekalian, teori tungku ini gini. Ini sumber api, ya, itu bahan bakarnya itu bisa pengalaman masa lalu, pengalaman masa kini. Dia membara terus. Kemudian uap air ini emosi-emosi kita. Tindakan apa saja yang intinya melepaskan tekanan mental secara bebas. Kondisi tungku masih bagus karena uap airnya keluar dengan baik, walaupun masih banyak problemanya. Ini tungku. Kemudian dalam kondisi normal tadi tungku masih bagus, ya, uap dapat keluar dengan leluasa. Problema-problema kita bisa keluar. Ini pengalaman-pengalaman kita, masalah-masalah kita. Nah, kalau masalah itu tertutup, tungku ini tertutup, tidak dapat keluar, mulai menekan ke seluruh dinding tungku, maka uap air itu akan menekan atas, menekan samping, menekan bawah, dan temperaturnya semakin tinggi. Tutup tungku, situasi kondisi tertentu membuat seseorang tidak dapat mengeluarkan tekanan mentalnya berupa dosa dan kesalahan. Dia tetap bermain di situ, walaupun hatinya memberontak. Dalam hati kita ini ada namanya God spot. God spot itu suara Tuhan. Ini tidak benar, aku lawan nih sebetulnya, aku tidak setuju. Tapi dengan tekanan-tekanan pekerjaan, tekanan-tekanan atas, kiri, bawah, itu kita lawan. Kita terus simpen terus. Ya, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian?
yang terjadi. Ya. Nah, tungkunya ini Bapak Ibu sekalian bocor, pecah. Tadi saya lupa memasukkan gambar tungku pecah. Nah, pecahnya itu berupa simptom-simptom dalam tubuh kita. Kalau pecahnya di kepala jadi migrain. Ya. Kalau pecahnya di jantung jadi jantung. Kalau pecahnya di ginjal jadi cuci darah. Kalau pecahnya di lutut jadi asam urat. Kalau pecahnya di saraf-saraf kita, simptomnya itu menjadi strike, stroke. Jadi jangan dikira, makanya Profesor Dr. Podolsky itu seorang dokter di New York University di rumah sakit besar itu, dia bilang orang yang sakit itu 80% bukan karena kuman, bakteri, penyakit kok, tapi karena tekanan. Begitu. Makanya Bapak Ibu tetap katakan yang benar walaupun itu sakit. Katakan yang benar walaupun kita menjadi keliru. Tapi kalau nyimpang-nyimpang dikit ya ditoleransi aja lah gitu ya. Tapi kalau sudah itu bertentangan dengan hati nurani, pilihannya hanya dua: bergelimang di situ atau lepas dari situ. Kalau Bapak tetap bergelimang di situ, Ibu bergelimang di situ dengan kepala yang berpikir, hati yang berpikir, badan yang menolak, maka akan jadi teori tungku. Ya, teori tungku ini akan pecah. Maka jangan heran kalau ada orang suka mati mendadak. Tungkunya pecah. Nggak ada orang tiba-tiba sehat-sehat, blok mati. Nggak, itu ada yang dipikirkan tuh, yang nggak keluar. Ya kan? Nah, itu yang punya istri simpanan itu juga mati mendadak tuh. Karena takut ketahuan dia. HP-nya itu aja kalau mau dipegang istri, ini privasi, jangan dilihat-lihat. Karena ada rahasia. HP saya tuh di rumah saya lempar gini aja, istri saya mau lihat aja. Iya kan? Oh, ini kok ada wanita cantik. Nah itu kan gitu, temen gitu aja selesai. Kita kan udah pernah apa-apa. Makanya ciri-ciri suami yang kurang baik itu suka menyembunyikan sesuatu. Dia dikasih apa namanya? Passwordnya wajah lagi begini. Itu nggak benar dia suami gitu. Tapi nggak ada kepala sekolah gitu kan? Kalau ada paling berapa orang. Jadi seperti itu aja. Karena yang saya amati hidup tuh begitu aja Pak. Tekanan-tekanan. Saya kan udah pengalaman. Ya, pengalaman di jabatan saya juga pengalaman. Saya tahu kehidupan itu. Pilihannya hanya satu. Mau terus lurus atau mau bengkok. Kalau mau bengkok, KPK nunggu. Irjen nunggu, BPK nunggu. Belum sampai di akhirat kita sudah dipermalukan di dunia ini. Tapi kalau kita lurus, paling kita ya tetap selamanya jadi kepala sekolah gitu-gitu aja. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini penting. Jadi kuncinya istighfar, pokoknya istighfar saja. Makanya dalam Islam pagi-pagi itu kita istighfar paling kurang 100 kali. Oke, baik, lanjut. Berikutnya ada dalam diri kita namanya tamak. Tamak, serakah, rakus, iri dengki, hati menjadi mati, dan akhirnya menghalalkan segala cara. Ini, waduh, kenapa hati kita bisa kena seperti ini? Kok tamaknya luar biasa? Ya. Ini yang kita baca tuh, pembuatan jalan ditangkapi kepala dinasnya, Menteri Kesehatan sekarang di Dinas Kesehatan diopo-opo oleh KPK. Padahal sudah banyak ini tunjangannya ini, ya. Banyak ini. Ini kalau saya ceramah ini di instansi, ya sudah hari ini aja dipakai, besok udah dipanggil lagi. Ya. Tapi nggak apa-apa, harus kita sampaikan. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, ini tamak, serakah, rakus, iri, dengki, hati menjadi mati, kemudian menghalalkan segala cara. Ini yang membuat kita gelisah. Ini yang membuat kita hidup ini, mungkin kita bergelimang duit, banyak duit kita, tapi kita tidak bahagia. Kita tidak sejahtera dalam konteks spiritualitas kita. Ya.
Artinya kita pakai mobil mewah tapi hati kita gelisah. Kita punya rumah mewah tapi pikiran kita juga tidak nyaman. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Penting ini. Dan yang terberat bagi saya selama di pemerintahan itu yaitu saya pernah suruh menandatangani 2,5 miliar pengadaan buku. Yang saya tanya pertama, bukunya mana? Tidak ada, tidak saya tanda tangani. Karena saya PPK-nya waktu itu. Oh, saya diserang dari mana-mana. Enggak apa-apa. Hari ini saya diberhentikan dari Kementerian Agama, tidak apa-apa. Subhanallah. Alhamdulillah, saya senang. Apa? Akhirnya yang ngomong itu sudah ditangkepin sekarang, Pak. Benar, saya tidak bohong. Tekanan-tekanan seperti itu yang membuat kita kadang-kadang gelisah. Tamak, serakah, rakus. Tadi bilang Pak Haji Apandi tidak bersyukur. Kalau kita bersyukur udah luar biasa, subhanallah. Ini yang membuat hati kita kadang-kadang bisa menghalalkan segala cara. Ini metodenya apa nih memperbaiki hati seperti ini? Nah, saya kasih metode. Oh, di foto-foto yang tak perlulah saya sampaikan ini. Ini pertama, ini kuota haji, ini laptop. Ini kemarin sebelum masih jadi menteri itu, aduh subhanallah. Nunggu kita di bandara itu menjemput dia aja. Nah, ridhomu yang kucari. Itu Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak disuruh baca istighfar 100 kali, nanti sekarang setiap pagi Bapak Ibu baca ini kalau Islam ya. Coba ikuti saya. Raditu billahi robba. Coba. Raditu billahi robba. Wabil islami dina. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin. Wabi Muhammadin. Sallallahu wasallama alaihi wasallam nabiyya. Nabiyya. Raditu billahi robba. Raditu billahi robba. Wabil islami dina. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin. Wabi Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nabiyya. Nabiyya. Biasanya Bapak Ibu baca berapa kali kalau pagi sama petang? 3 kali. Harus dibacanya. Habis subuh 3 kali. Nanti habis asar tidak sempat, habis maghrib. Tidak sempat habis maghrib, habis isya. Tidak sempat habis isya mau tidur. Tidak sempat mau tidur, terlalu banyak buat SKP. Baca. Raditu billahi robba wabil islami dina. Kata Nabi, siapa yang membaca ini dan memahaminya, dia akan mendapat keridhaan Allah. Sudah, kita belajar ridho saja. Ya. Ridho itu apa sih? Ya Allah, dengan senang hati aku menyembah-Mu. Ya Allah, apa yang aku dapatkan, keputusan-Mu yang terbaik. Itu ridho. Ya. Apalagi, aku menerima dengan senang hati berapapun pemberian-Mu dan apapun keputusan-Mu. Aku senang. Itu ridho. Dia enak atau tidak enak, takdir pilihanmu pasti lebih baik daripada pilihanku. Karena yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang kini dan akan datang adalah Engkau ya Allah. Ridho. Ridho saja yang bisa menghilangkan penyakit tamak, serakah, rakus, iri, dengki. Ridho. Nah, metodenya ya bacalah pagi-pagi. Raditu billahi robba. Ya Allah, aku bahagia dengan keputusan. Kenapa? Karena tidak satu daun jatuh dari pohonnya itu tanpa izin Allah. Tidak jatuh pohon itu dari pohonnya tanpa sepengetahuannya. Ridho. Ya. Dia yang maha ngatur rezeki kita. Dia yang maha mengatur apa yang saja kita inginkan. Dan keputusannya tidak pernah salah. Ya. Cuma kita ini punya budaya instan. Maunya cepat. Mau kaya cepat.
mau pinter cepat, akhirnya ijazah palsu. Itu kan orang mau pinter cepat, ijazah palsu. Mau kaya cepat, koruptor. Iya kan? Itu budaya instan. Ridho saja, ridho betul. Apa yang kita dapatkan hari ini adalah keputusan Allah yang terbaik. Kita punya anak laki-laki 4, semuanya lanang kabeh. Ya itu keputusan Allah yang terbaik. Kita punya anak perempuan 2, ya itu keputusan terbaik. Pak Guru ditempatkan di kepala SMP Negeri 18, itu keputusan yang terbaik dari Allah. Iya kan? Bu Haji di SMP masih 15, 15, itu keputusan Allah. Dari 9 ke 15, nanti ke 23. Oh sudah 23, nanti ke SMP 1, itu sudah keputusan Allah yang terbaik. Pak Ustadz Ambas di Manuntung SMP, kemarin guru agama di SD ya Pak ya, SMP terus jadi kepala, itu keputusan Allah yang terbaik kok dia. Pak Patah punya Mutiara Rahman, itu keputusan Allah yang terbaik. Saya di sini, itu keputusan Allah yang terbaik. Dan saya hadir di sini juga itu keputusan Allah, hanya melalui Pak Guru. Dan mungkin saya hadir di sini tanpa kehendaknya. Kita dipertemukan di sini. Subhanallah. Ridho saja. Bapak-bapak yang punya istri hitamnya ridho saja. Alhamdulillah, yang terbaik sudah. Jangan mikirin yang putih-putih. Iya kan? Kalau Bapak Ibu punya badan yang kecil, ya sudah syukuri aja. Hidungnya pesek, syukuri saja. Iya kan? Kebanyakan orang sekarang itu tidak ridho. Hidungnya pesek, tidak ridho dia, dioperasinya, bikin mancung. Iya kan? Saya tuh ada ngelihat artis tuh beda loh. Waktu saya masih muda, sekarang saya lihat kok beda. Ya itu karena memang digantinya. Ya. Dulu tidak punya lesung pipit kan, digantinya operasi supaya punya lesung pipit. Jadi kalau ketawa tuh bolong. Akhirnya operasinya gagal, bolong, rongkang semua begitu. Biayanya mahal kalinya ya Pak. Berapa Pak Guru biaya operasi itu? Saya belum tanya Nikita Mirzani itu. Terus ke Korea Selatan tuh kalau mau ganti itu Pak, bukan luar biasa. Orang kalau dari ridho ya pusing dengan dirinya sendiri. Padahal kalau dia ridho, alhamdulillah hidungku begini, alhamdulillah. Kalau orang teman-teman di Kristen puji Tuhan, ya kan? Alhamdulillah. Orang lurus dari ridho dikritik, kritik diluruskan. Akhirnya separuh lurus, separuh kritik. Dia tidak ridho. Aduh, subhanallah teman-teman. Bapak Ibu sekalian berbahagia, ridho ini ditanamkan. Ya. Jadi, konteks dalam perspektif masyarakat modern sekarang ini, sifat ridho ini harus muncul. Kalau enggak, waduh. Guru-guru tuh saya sampaikan, ridho aja. Ada yang ngomong kita ini kerjanya sama aja, gajinya sama. Kalau ada yang malas yang jadi kepala sekolah, gitu. Berarti kamu dari ridho, kamu masih mau lihat penghargaan orang lain. Kalau bekerja itu tak usah cari penghargaan orang lain, lakukan saja yang terbaik. Pasti Allah berikan yang terbaik. Berapa kita dihargai Allah, berapa ruang hati kita ini kita masukkan Allah ada di dalam diri kita. Itu. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa ridho. Semuanya kita ridho. Raditu billahi robba. Baca. Raditu billahi rabba Wa bil islami dina. wa bil islami dina Wa bi Muhammadin wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Nabiyya. wasallam nabiyya. Ada guru tuh dikasih wali kelas 7F marah-marah. Memang kepala sekolah ini tidak jelas. Kalau anak-anak nakal, aku semua yang disuruh jadi wali kelasnya. Oh, berarti kamu yang akan dipilih Tuhan untuk menjadi seorang yang memperbaiki akhlak anak. Harusnya ibu bangga jadi wali kelas 7F daripada 71. Itu anaknya baik-baik semua, pahalanya sedikit. Iya kan? Kepala sekolah SMP 13. Ada kepala sekolah SMP 13.
Ada. Dengan kepala sekolah SMP 1, pahalanya besar mana? Ibu yang ngomong loh ya, saya bukan. Sampai 13 loh, dengan kondisi lingkungan anak-anak, motivasi, sampai bengek leher ini loh ngasih nasihat. Iya kan? Kalau SMP 1 kan anak-anak gak usah dinasihati, udah belajar dia. Malah dia nyari les di mana-mana. Betul kan? Pak Pandi, SMP 11 sama SMP 4 itu seru mana tuh? Seru 4 ya? Luar biasa. Iya kan? Jadi seperti itu. Pak Mugi SMP 8 sama SMP 11 seru mana? Saya MTS 2 sama Man seru mana? MTS 2. Saya jadi kepala MTS 2 itu, pahala saya terbesar di situ. Kelakuannya anak-anak itu anak pantai, Pak. Beda dengan anak Gunung Sari. Anak pantai itu ada murid saya itu, temannya perempuan, diambil sapu, Bu. Diangkat roknya pakai sapu ini. Apa yang diangkat itu, roknya itu bapaknya preman. Datang, wow, sini bertato-tato semua datang. Tinggal ngamuk saja. Yang ngangkat ini anaknya Dodit. Tentara udah tinggal. Aduh, enggak pernah saya pelatihan ngatasi seperti ini. Enggak ada di kurikulum Merdeka. Enggak ada juga di kurikulum 13 ini. Di mana kurikulumnya ini? Damaikan saja. Alhamdulillah damai. Iya kan? Besar pahalanya. Saya bilang kalau ngajar di IT, Istiqomah, Aisbah itu gampang. Anaknya memang sudah bayarnya mahal. Orang tuanya concern kepada Islam. Iya kan? Coba SMP 4. Ngajar disuruh ngaji aja bawa sapu gini keluar agamanya. Itu kejar sana, lari kantin, kejar kantin, lari ke apa namanya itu? Parkiran, kejar parkiran. Loncat pagar. Itu kan luar biasa itu. Yang diridhoi aja, jangan marah-marah kalau ditempatkan SMP 13. Kadang-kadang jauh-jauh tuh marah-marah kepala sekolah. Nah itu kalau dari ridho. Tapi kalau dia ridho, wah kan enak gitu. Subhanallah ya. Memang ridho ini penting. Kalau dari ridho, Pak, sakit hati kita. Itu. Nah ini lagi sedikit. Ya Allah, jadikan kerjaku. Ikuti saya. Ya Allah, Ya Allah, jadikan kerjaku, jadikanlah kerjaku, karyaku, ibadahku, sholatku, zikirku, ngajiku, hanya mencari ridho. Raditu billahi rabba, bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Nah, itu saja. Ridho. Belajar itu aja. Caranya ya baca raditu billah ini banyak-banyak pagi-pagi. Dilatih saja terus. Ya, dilatih saja terus. Baik, waktu pagi. Bapak pernah kecewa enggak, Pak? Ibu pernah kecewa, Ibu? Pernah ya. Ibu pernah sakit hati, Bu? Pernah juga ya. Aduh, sakit hati. Sama siapa, Bu, sakit hati? Itu sama suami ya. Sakit hati sama guru ya. Sama guru ya, Bu ya. Sakit hati. Udah dikasih tahu ngeyel lagi guru itu. Paling banyak ngomong, malas kerja. Merasa terhina ya kan, cemas, terus kadang putus asa. Udahlah, rajin tidak rajin sama aja. Gak usah macam-macam. Biasa-biasa aja kita. Politik Islami well. Gak usah inovasi lah jadi kepala sekolah tuh. Biasa-biasa aja. Iya kan? Gak usah ngapain. Inovasi. Gak usah. Itu kadang-kadang yang membisik kita. Buat apa nih? Kenapa? Iya, itu nanti kita bahas ini. Kalau tadi istighfar, ridho, ini ada nih memang satu metode untuk bisa membangun. Coba kalau kita udah masuk mindset seperti itu, Pak, kita nggak punya inovasi. Terbawa kita. Nah, kalau udah terbawa seperti itu, selesai. Gitu. Selesai.
Padahal kita semua ini orang pintar, tapi karena mindsetnya sudah seperti itu, ya udah. Ini kenapa Bapak Ibu, ini cukup kita teorinya, terapinya adalah tawakal. Terus dia, mau tidak dicukupkan semuanya oleh Allah? Mau. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Selesai. Gitu. Tawakal saja. Ya. Tawakal. Kita tidak punya hak memutuskan hasil, tidak. Siapa yang berhak memutuskan hasil? Allah, Tuhan. Kita tidak bisa kasih hidayah anak-anak kita yang nakal itu jadi baik, tidak. Bukan kepala sekolah yang membentuk anak menjadi baik. Bukan guru agama yang membentuk anak itu menjadi baik. Bukan guru BP yang memberikan anak itu menjadi baik. Tapi siapa? Tuhan. Nah, yang dilihat apanya? Usaha, doa, dan ketawakalan kita. Itu saja. Bapak Ibu sudah bertawakal belum nih? Kayaknya banyak marah-marah ya. Alah, kurikulum Merdeka aja belum selesai, datang lagi deep learning. Deep learning. Buku aja belum dipakai di perpustakaan. Iya kan? Tuh kan itu. Itu orang yang tidak tawakal gitu. Sama aja kurikulum itu, menterinya aja ganti-ganti. Ada enggak omongan seperti itu, Bu? Ada. Biasanya guru-guru yang ngomong gitu kan. Kepala sekolah yang ngajarin. Nah, Bapak Ibu sekalian. Jadi harus kita berubah. Ya. Sudahlah, kita tawakal aja. Ya, pasti ada kebijakan oleh orang pusat, kebijakan oleh pakar, kebijakan oleh ahlinya itu ada hikmahnya. Toh kita ngelawan juga nggak bisa. Mau demo, ditangkap Bapak Ibu. PNS nggak boleh demo. Iya kan? Paling gerul aja di kantin, di warung, di MKKS, di obrolan. Sudah tawakal aja sih. Tawakal itu hebat. Luar biasa. Saya sering bercanda sama jemaah haji. Bapak Ibu nanti kalau berangkat haji, hotelnya di lantai 1 atau lantai 16. Banyak yang kata, lantai 1 Pak. Ya udah, nanti Ibu nanti lantai 16. Ternyata betul di sana. Pulang haji dia ngomong sama saya, Pak, ya Bapak ngomong itu betul Pak, saya kena 16 lantainya. Ya makanya kamu sampai sudah memutuskan, belum berangkatnya sudah memutuskan. Terus sampai kecewa enggak? Kecewa Pak, lantai 16 karena liftnya rusak. Nah, itu saya bilang, makanya kalau ditanya lantai 1 atau lantai 16, terserah dia dapat hotel Bu. Jadi kita bilang, ini jawabannya, nanti saya kasih. Nah, ini sudah. Ikuti saya. Hasbiyallah. Hasbiyallah. Baca hasbiyallah. Hasbiyallah. La ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu alaihi tawakkal wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah bagiku. Cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal. Hanya kepadanya aku bertawakal. Karena Dialah Tuhan pemilik arsy yang agung. Tuhan pemilik arsy yang agung. Cukuplah Allah bagiku. Cukuplah Allah bagiku sebagai penolong yang menjaga agamaku, yang menjaga agamaku dan menjaga imanku, menjaga keluargaku. Cukuplah Allah bagiku. Cukuplah Allah bagiku. Itu artinya hasbiyallah, ya cukuplah Allah sebagai penolong dari orang yang hendak berbuat keji, jahat, fitnah padaku. Hasbiyallah. Itu aja. Bapak baca 7 kali ya setiap pagi dan petang. Ini nanti membangun jiwa tawa. Ini yang dipakai Nabi Ibrahim. Jadi waktu Nabi Ibrahim diikat di tiang gantungan, kemudian dia dibakar, tidak ada yang bisa nolong. Nabi Ibrahim hanya mengatakan hasbiyallah, cukuplah Allah sebagai penolong. Akhirnya api berubah menjadi dingin. Itu aja. Serahkan semuanya itu kepada Allah. Setelah kita bekerja dengan semangat, bekerja dengan
ikhtiar, bekerja dengan memberikan yang terbaik untuk agama, negara, bangsa ini. Kemudian kita serahkan hasilnya kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita nyaman. Hati kita nyaman. Orang memuji silahkan, orang mencaci nggak masalah. Orang mengangkat jabatan kita, monggo. Orang tidak mengangkat, no problem. Berikan yang terbaik. Karena penolong kita, pelindung kita hanya Allah. Hasbi Allah, la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil. Dia yang mengatur ars yang azim. Dia yang mengatur matahari, Merkurius, Mars, bumi, Mars, Jupiter, Neptunus, Uranus sampai ke Pluto, itu dia yang mengatur. Dia yang mengatur bintang-bintang. Kalau kita belajar galaksi Andromeda, bumi ini hanya sebuah debu yang ada di galaksi. Dan di dalam debu itu ada Balikpapan Selatan. Iya kan? Subhanallah. Hasbi Allah. Dia yang mengatur kita semua. Inilah Pak yang menguatkan kita nanti ketika kita banyak problem dalam kehidupan. Ketika kita bekerja banyak masalah, ini yang menguatkan kita. Kalau kita nggak kuat ini Pak, cuma ibadah saja, keyakinan kita kurang, terbawa Pak. Terbawa. Nah ini kita pahami. Hasbi Allah. Cukuplah Allah sebagai penolong. Ini Bapak Ibu pagi-pagi baca ya. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil. Ya, kalau teman-teman Kristen ya Katolik ya mungkin ada zikirnya sendiri ya. Pakailah itu. Ya, pakailah itu. Jika dia orang yang lemah, maka akan menjadi kuat. Jika dia seorang yang hina, maka akan menjadi seorang yang mulia. Jika dia seorang yang kalah, maka akan segera mendapat pertolongan. Ya, jika dia seorang yang berhutang, maka akan segera dapat membayar. Jika dia seorang yang berada dalam kesusahan, maka akan hilang kesusahannya. Jika dia seorang yang sulit dalam penghidupan, maka akan segera mendapatkan kelapangan hidupnya. Apalagi Bapak bacanya ini jangan Ibu bacanya jangan di dalam rumah Bu, di teras aja. Pakai sejadah teras, matikan lampu luar, sambil Ibu satukan dirinya dengan semesta. Ya. Wah itu lebih nyaman tuh. Ya. Itu yang disebut dengan kontemplasi atau meditasi. Ya. Sekarang yang lagi rame itu Pak meditasi. Ternyata ikut meditasi itu bayarnya mahal juga Pak. Ya. Nah kita dikasih Allah sebuah meditasi yang sangat baik. Duduk kita baca hasbi Allah. La ilaha illallah. Ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu. Aku hanya bisa berusaha, tapi aku bertawakal kepadamu. Nah ini seperti itu. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Masih ada waktu ya Bu ya? Masih ya? Nah yang kedua, saya akan menyampaikan ini terapi ya. Di sekolah Bapak Ibu ada anak-anak yang nakal tuh? Ada ya, yang disuruh sholat 1 hari 5 kali, dia 5 hari 1 kali. Ada. Jangan-jangan gurunya juga ada gitu kan. Nah ini saya minta waktu sedikit lagi. Ini kondisi yang sekarang ya, nauzubillah. Mudah-mudahan anak-anak kita di Balikpapan dilindungi Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Ini tema kita ini sedikit agar anak rajin ibadah, rajin sholat. Ini kenyataannya. Kemudian ya begini-beginilah kira-kira. Kemudian biasanya apa yang dilakukan? Nah satu ya Pak, terapinya. Kita yakini dulu bahwa yang bisa merubah perilaku orang itu siapa? Allah. Itu diyakini dulu. Jangan sampai kita bilang, oh saya psikolog, saya magister psikologi, saya bisa rubah dia kok. Jangan. Oh saya pengalaman mendidik anak-anak. Oh jangan. Nabi Muhammad saja tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya. Pamannya Nabi itu meninggal dalam keadaan Islam. Kenapa? Karena memang yang beri hidayah itu Allah. Kita hanya berusaha, BP berusaha, psikolog berusaha, kepala sekolah berusaha, wali kelas berusaha, guru agama juga berusaha saja. Ya.
Nah, semakin kita tinggi ego kita bisa merubah, maka semakin juga anak itu menjadi nakal. Ya. Baik, itu pertama. Caranya bagaimana? Panggil nama anak kita. Nanti kalau Bapak punya murid yang agak susah diatur, panggil namanya. Ya Allah, aku hadapkan anakku kepadamu. Ganti aja katanya, muridku kepada. Misalnya namanya Fulan. Aku hadapkan Fulan kepadamu ya Allah. Apalagi? Nah, bacakan ini ya Pak. Ikuti saya. Ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub. Tsabbit qalbi. Tsabbit qalbi. Ala dinik. Ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati. Wahai yang membolak-balikkan hati. Hati itu dalam bahasa Arabnya qalbun. Qalbun itu kalau bahasa Indonesianya kalau kita merebus air di panci, kemudian airnya menggurak. Orang Banjar bilang menggurak itu kan. Oh, kalau orang Jawa umuk. Tahu umuk? Ya. Pendidih. Yang bawah ke atas, yang atas ke bawah, yang samping ke kiri itu namanya hati. Bahasa Arabnya qalbun. Diterjemahkan hati. Jadi tapi asal leksikonnya itu qalbun itu sesuatu yang menggurak. Makanya hati Bapak Ibu sering menggurak enggak? Menggurak itu. Kalau marah itu kan mengguraknya itu sampai mukanya merah. Gitu. Pernah lihat orang marah? Mukanya apa? Merah karena hatinya membakar. Nah, itu. Sabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ala dinik. Tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Di sini nanti Bapak bisa ganti tetapkanlah hatiku dan hati muridku atau anakku, sebutkan namanya. Ini agak ekstrem ya, mau terapi ini saya ajarkan. Agak cepat. Ya muqallibal qulub. Itu kalau yang nakal murid, kalau yang nakal suami, sebutkan nama suaminya. Ada enggak suami nakal? Enggak ada kalau di sini. Kalau di rumah enggak tahu aja. Kalau istri yang nakal, sebutkan istrinya. Tidak ada istri yang nakal, yang muncul aja. Nah, kemudian yang kedua, bacakan doa ini ya. Ikuti saya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak keturunanku. Nah, nanti sebut nama anaknya di sini atau sebut nama muridnya. Ya. Orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, Kaulah yang Maha mengabulkan doa. Surah Ibrahim ayat 40. Ya. Lu usah dinasihatin dulu, Pak. Iya kan? Terus nasihatin dulu, dibuat nyaman dulu, biar satu frekuensi. Nah ini kalau ada anak malas sholat, malas ibadah, bacakan aja. Di sini ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak keturunanku. Di sini bukan hanya anak tapi turunan. Turunan tuh gini, saya punya anak namanya anak kan. Anak saya punya anak namanya cucu. Cucu saya punya anak cicit saya punya anak cangga, ya. Cangga saya punya anak udek-udek, betul. Udek-udek saya punya anak namanya gantung siwur. Gantung siwur saya punya anak namanya gantung diri. Nah, itu kalau orang Jawa tahu itu sampai keturunan di bawah. Lah anak sekarang itu kakekmu siapa nak? Bapakmu namanya siapa? Ahmad. Kakekmu? Dia bilang apa? Kakek yang mana? Yang jual bensin apa yang itu. Jadi seperti itu. Baik. Ini Bapak Ibu sekalian berbahagia, bacakannya doa ini. Kemudian nanti tapi dia ngomong gini ya. Coba ikuti saya. Ya Allah, semuanya ya Allah, kabulkan doa kami seperti engkau telah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Jadi ngomong gitu. Karena doa ini adalah doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya dikabulkan Allah. Nabi Ibrahim punya istri namanya Siti Sarah. Dia punya anak namanya Ismail. Dia punya istri Hajar, anaknya namanya Ismail. Punya istri Sarah namanya Ishak. Jadi Nabi Ibrahim itu punya turunan Nabi, ya kan?
Ismail turun terus ke bawah ketemu dengan Muhammad SAW. Ishak turun terus ke bawah ketemu dengan Nabi Isa. Nah, kebetulan Isa dan Muhammad itu satu turunan gitu. Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim disebut bapak para nabi. Kenapa keturunannya itu hebat semua? Salah satunya doanya itu. Maka kita bertabaruk dengan doa ini. Ya Allah, kabulkan doaku ini. Coba ikuti saya. Ya Allah, kabulkan doaku ini. Kabulkan doaku seperti ini. Engkau mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim. Aminkan semua. Amin. Sebutkan namanya ya. Ya, sebutkan. Kalau yang nakal anaknya. Kalau gurunya sebutkan gurunya siapa. Kalau kepala sekolahnya sebut kepala sekolah. Hindari marah, bentakan-bentakan itu sudah tidak ada lagi terjadi. Karena kalau satu kali bentak anak itu kan, saya baca di les wilayah dari Fakultas Kedokteran Chicago itu, satu bentakan bisa membunuh 1 miliar sel otak, cubitan, pukulan bisa membunuh 10 miliar sel otak. Gitu. Tapi satu pujian, satu sanjungan bisa menumbuhkan 10 triliun sel otak. Ini masih kecil sudah beruban. Makanya bapak-bapak yang masih muda terus beruban itu biasanya istrinya tukang bentak-bentak. Karena memutuskan saraf. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya tidak bahas ini. Nah, ini yang terakhir. Kenapa kadang anak itu nakal? Yaitu karena dosa-dosa. Mungkin juga karena kebodohan kita dalam pendidikan. Mungkin juga karena makanan yang haram. Nah, kemudian kita banyak membaca Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doanya Nabi Adam. Doa taubat yang paling bagus tuh ini. Baca saja ini, dan siapa tahu anak kita bandel karena dosa-dosa kita. Siapa tahu murid kita bandel karena kita banyak dosa. Sebagai kepala sekolah atau guru, kalau saya merasa banyak dosa sebagai guru itu kadang-kadang saya masuk kelas dulu pernah terlambat ya. Terus ada karena terlalu sibuk soal nggak dikoreksi gitu. Zaman dulu kan koreksinya masih pakai obat nyamuk tuh. Kalau sekarang kan sudah langsung CBT gitu, jadi tidak mungkin lah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian terakhir saya akan mengajarkan energi Al-Quran ya. Jadi Bapak Ibu baca Quran kemudian niatkan ini bahasanya. Ya Allah, coba ikuti saya. Ya Allah, masukkan nur cahaya ayat Al-Quran ini ke dalam hati anak kami. Sebutkan namanya. Ya, sembarang ayat apa? Ya. Misalnya saya baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, jadikanlah setiap huruf yang aku baca dari ayat Al-Quran ini menjadi cahaya, menjadi hidayah, menjadi petunjuk pada muridku. Sebutkan aja namanya. Pulan bin Pulan, sehingga dia jadi anak yang baik dan saleh. Bapak Ibu sekalian, jadi dua ini yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu kalau mau, ini saya mau mendalami itu ada yang satu materi tadi di buku saya ini, motivasi spiritual. Ini cukup bagus kalau Bapak mau motivasi anak-anak. Ya, kalau guru agama sudah mana? Jadi ini kalau di luar 100.000, kalau sama Bapak hari ini saya kasih 50.000 saja. Ya, terus yang tadi ini untuk memperdalam teorinya satu buku judulnya Membentuk Karakter Anak dengan Kekuatan Doa. Ada yang mau beli? Kalau ada di mobil saya, nanti saya antar ke sini. Uangnya titipkan aja sama guru agama. Ya, atau dibayar jadi 100.000. Ya, dananya nanti akan saya gunakan untuk Cahaya Robbani Center. Saya sedang membuat pusat pembinaan karakter anak-anak, pelajar, orang tua dalam rangka ya ini membantu anak-anak Balikpapan menjadi anak-anak yang baik. Untuk yang ini saya akan kasihkan sama Pak Guru hadiah ini kan. Sini Pak. Amin. Mohon izin, Ibu Isti mohon dokumentasi Ibu.
Ini sekedar sumbangsi. Mudah-mudahan berkah ya Pak ya. Pak Guru ini sahabat saya yang dari muda, dari bujangan. Ya teman-teman juga yang lain sama Pak Patah. Saya belajar PowerPoint ini sama Pak Patah dulu. Sering membina di BIN Pak ya. Kita minta tolong. Belum serame sekarang ada Canva dan lain-lain, beliau yang ngajari saya. Kalau Pak Apandi itu sama-sama tes pegawai. Satu kamar saya tes sama dia tuh. Cuma dia agak curang. Lulus di Kemenak, lulus di Diknas. Kemenaknya ditinggalnya. Tapi itu pilihan, life is choice, hidup adalah choice. Beliau lulus Pak, ini orang pintar Pak Pandi ini. Di Kemenak lulus tahun 95. Ibu yang milih, Pak. Hah? Ibu yang milih. Ibu siapa? Ibu saya yang milih. Oh, ibunya yang milih. Ya. Beliau lulus tuh. Satu ruangan sama saya, satu ruangan tes. Tesnya sama-sama. Ya Pak Pandi ya. Lulus di Kemenak, lulus di Pak, di dinas. Terus Pak Pandi gimana? Wah, aku aja katanya, di dinas pendidikan lebih cerah daripada di Kemenak. Nah, saya tetap di Kemenak Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Saya bisa ketemu lagi dengan Bapak. Kalau Pak mau gini satu RT sama saya. Satu RT, beliau aktivis RT, saya enggak aktif. Terima kasih Pak Guru sudah mengundang saya untuk silaturahmi. Saya tidak ngajari Bapak Ibu, saya hanya bagi saja. Ya. Nanti bukunya saya bawakan ke sini. Yang mau ambil silakan. Yang tidak nggak apa-apa. Pak Ardian ada, teman-teman bisa ambil di mobil nanti ya. Ya, tapi saya setelah kalau Bapak mau nggak bayar juga nggak apa-apa sih sebetulnya. Cuma nanti kirimkan aja kartu miskin ke saya. Di WA dikirim gitu kan. Tapi itu bagus memang, saya ada buat terapi-terapi, ada 33 karakter terapi. Kemudian yang di satu buku spiritual itu kalau kita membina upacara, mau ngasih motivasi anak-anak cukup baik. Saya masih punya 10 buku lagi. Itu memang saya buatkan untuk ya kebaikan semuanya. Iya. Jadi Bapak Ibu ambil 2 paket aja ya, satu-satu jadi 100.000. Kalau Ibu tidak mau bawa pulang, taruh di perpus aja. Izin ya Pak Arjan. Ya, mungkin ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa dari Bapak Haji Sartono untuk materi pagi ini. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu ya Bapak Ibu agar semangat terlebih dahulu. Nah baik Bapak, setelah ini akan ada sesi tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu kepala sekolah ada pertanyaan yang mungkin menjanggal atau menjadi simpanan selama materi yang disajikan tadi, boleh disampaikan. Kurang lebih ada waktu 50 menit. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ini sepertinya untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita mendapatkan siraman rohani yang sangat luar biasa. Kemudian kepada tuan rumah, ini pemilihan materi yang juga sangat cerdas dan sangat tepat untuk mengawali tugas-tugas kita di tahun ajaran baru. Karena selama ini Pak, kalau kegiatan MKKS itu biasanya melulu yang terkait dengan materi-materi kependidikan. Nah, hari ini sangat luar biasa sekali, tidak hanya membekali kita sebagai kepala sekolah, tetapi juga mendinginkan suasana hati kita yang baru saja menghadapi SPMB Pak, yang tekanannya tadi seperti Bapak bilang ada dari atas, dari bawah, dari kiri dan dari kanan. Bagaimana Bapak Ibu? Seperti itu enggak? Yakin. Nah, kemudian selanjutnya Pak,
Yang ingin saya tanyakan, ini tadi yang Bapak sampaikan ini katakanlah seperti manajemen kalbu ya Pak ya. Artinya udah masuk ke manajemen emosional dan spiritual. Yang ingin saya tanyakan Pak, tentang kesejahteraan psikologi Pak. Kalau selama ini kan kita sering mendengar kesehatan psikologi. Nah, ini kesejahteraan psikologi. Biasanya kalau terkait kesejahteraan itu hubungannya dengan materi ya Pak ya. Tapi ini tentang kesejahteraan psikologi, ini penjelasannya bagaimana Pak? Mohon pencerahannya. Itu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaan dari Ibu izin, Ibu Nur Isnur. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaan yang diberikan. Mohon izin Bapak, ada pertanyaan dari Ibu tadi mengenai kesejahteraan psikologi. Baik, waktu saya persilakan kepada Bapak Sartono untuk menjelaskan mengenai kesejahteraan psikologi itu yang seperti apa. Monggo. Ya, terima kasih Bu Haja. Saya senang memanggil Bu Haja Nur ini Bu Haji Jailani. Karena suaminya kan Pak Jailani, sahabat saya, teman saya. Satu perjuangan sama saya di Majelis Ulama Indonesia, bahkan dari remaja, sama-sama remaja masjid Kota Balikpapan. Cuma beliau senior, saya junior. Makasih Bu. Jadi kalau kesejahteraan itu dalam perspektif finansial, iya didapatkan. Kalau kesejahteraan dalam perspektif kepuasan batin, ketenangan jiwa juga didapatkan. Gitu. Kalau kita mau konsisten. Gitu. Cuma kan untuk konsisten atau bahasa kita itu istiqomah di zaman sekarang kan agak gampang. Itu ada yang kita bahas, ya kan? Itu yang kita bahas tadi. Untuk istiqomah itu tidak mudah. Orang bisa ceramah, bisa nyampaikan itu, tapi kalau dia diuji dengan keistiqomahan, itu belum tentu bisa. Goyah juga. Karena tadi perlu ada penguatan keistiqomahan tadi. Itu. Insya Allah yang maha mengatur rezeki itu siapa? Allah. Jadi kalau kita istiqomah, ya, kita tetap memegang kebenaran, maka Bapak Ibu sekalian, finansial datang sendiri kok. Yakin dah? Percaya dah? Kalau finansial keuangan itu datang sendiri ketika kita istiqomah. Yakin dah? Yakin? Ya yakin. Saya yakin betul itu Bu. Saya sangat yakin itu. Sangat yakin. Paling yakin dengan itu. Karena yang ngatur rezeki Allah. Kita tertutup dari sini, tapi kita dibuka dari yang lain. Dan saya naik haji berkali-kali. Pertama kali saya jadi petugas haji, waktu suami beliau Pak Jailani jadi kasih haji. Saya tidak pernah nyangka kalau beliau nelpon saya disuruh Pak Kepala, Pak Haji Sulaiman dulu, Bapak suruh ikut jadi petugas haji. Nah yang gerakkan hatinya siapa? Siapa yang gerakkannya? Banyaknya manusia, kenapa saya yang ditelepon? Sampai berkali-kali saya berangkat haji. Sebetulnya orang tidak tahu, bukan saya pinter bahasa Arab, enggak. Pinter bahasa Inggris enggak juga. Pendidikan saya S3, bukan, demi Allah bukan. Kalau itu masih banyak yang lebih pintar. Tahu enggak Ibu rahasianya saya berangkat haji itu? Ini jarang saya buka nih, enggak pernah nih. Ini saya akan jelaskan kesejahteraan psikologi ya. Karena petugas haji itu digaji loh Pak, 40 juta. Saya kalau jadi petugas haji berangkat tuh dikasih 40 juta, dikasih uang makan lagi sana, gratis, tiket semua, selesai. Benar, 40 juta. Makanya enggak boleh main-main itu. Sejahtera enggak? 1 bulan kerja dikasih 40 juta, 40 hari dikasih 40 juta. Saya juga jadi petugas haji, enggak main-main. Kenapa? Dulu saya umur 24. Saya itu sebetulnya Bapak Ibu sudah lulus, sudah jadi asisten dosen di Institut Agama Islam Negeri Malang.
Saya sudah lulus tes untuk pergi ke Mesir. Lulus sudah? Beasiswa. Tapi ibu saya yang tua, belum wisuda saya sudah ditongkrongi di Malang sana. Pulang katanya, mama sudah tua. Kalau sekolah terus kapan selesai katanya gitu. Pulang saya. Saya tanya sama Kiai, Pak, saya terus kuliah Mesir, jadi dosen sini apa pulang? Turuti ibumu, pulang. Pulang saya. Pulang saya ke Balikpapan. Baru ternyata ibu saya kaget ngomong gini, Bu Haji. No, dia panggil saya kan, no, gitu. Kamu punya uang enggak? Kenapa, Mak? Aku mau naik haji. Jadi saya nangis kalau ibu saya cerita gini. Terus dia ambil dari lemarinya itu dompetnya itu, dibukanya hanya ada 350.000 tahun 9596. Haji waktu itu 8.500.000, walaupun tidak ada daftar tunggu. Saya pegang uang saya mesti honor di madrasah aliyah negeri itu gajinya 40.000. Belum punya motor itu. Mak, uangnya nggak bisa nih, kita nabung nih 8 tahun baru bisa nih. Dah apa-apa, saya coba aja tabung di BRI 350.000 sama uang saya 150.000 berarti 400. Nunggu 8.500.000 lagi. Allah yang kasih rezeki, Bu. Saya sholat di Istiqomah, saya dipanggil Pak Pardi, kepala SMP Nasional KPS waktu itu. Nah, dia bilang, Sarwono, kamu ngajar di KPS ya? Duh, nggak pernah saya menyangka saya bisa ngajar di SMP tingkat nasional hebat gitu. Kayaknya saya, tapi karena banyak yang mau daftar katanya, kamu ikut aja ya. Saya dites, saya lulus Pak. 30 orang yang ikut, saya lulus. Saya langsung saat itu gaji saya lumayan. Saya bisa beli motor Astrea 800 second. Naik Gunung Pasir mati. Astrea 800 kan waktu itu lumayan Pak. Di Alia 40.000 saya gajinya. Untuk ongkos transport habis. Saya masih rumah di Puskip. Nah, apa yang terjadi, Bu? Di KPS saya dikasih uang bensin, uang itu. Dulu Pak, KPS itu luar biasa, mesti kop produk saring kan. Paiko total, jam lokal. Saya jadi guru situ Pak. Dapat duit saya. Subhanallah. 4 bulan uang Bu yang 400.000 rupiah, tiba-tiba saya bisa lunasi biaya haji itu 8.500.000. 4 bulan yang saya prediksi 5-8 tahun saya bisa nabung 8.500.000. Tahun itu juga ibu saya berangkat haji Pak. Berangkat haji. Pulang dia meninggal dunia. Jadi, tapi saya bahagia sekali. Nah, secara psikologi saya bahagia. Kebahagiaan saya hari ini yang paling tidak bisa terlupakan, saya memberangkatkan ibu saya dibandingkan saya harus wisuda S3. Ternyata ada hikmah di situ. Dan sampai setelah itu, itulah yang menggerakkan Pak Haji Jailani dan Pak Kepala Kantor Pak Sulaiman yang nyuruh saya jadi petugas haji, dan berterus Pak, berkali-kali. Bahkan kemarin tuh saya mau jadi petugas lagi, tapi saya bilang udahlah teman-teman aja. Rezeki saya berlimpah Bu. Subhanallah, berlimpah Bu Haji. Siapa yang memberi itu? Allah. Jadi orang yang secara psikologi dia mau istiqamah, konsisten, komitmen, maka itu Allah yang ngatur rezekinya. Gak usah takut. Yang maha memberi rezeki Allah. Ya kan? Lebar dianya. Nah, jadi seperti itu ya Bu ya. Sejahtera kita insya Allah. Itu aja. Jadi orang udah tahu. Jadi saya berangkat haji berulang-ulang, petugas itu hanya satu. Saya memberangkatkan ibu saya haji, dan saya mengorbankan S2 saya, dosen saya di UIN Malang itu, dan saya mengorbankan pergi beasiswa saya. Saya berkaca-kaca kalau ngomong begitu, dan saya bahagia karena saya menuruti ibu saya. Seandainya saya berangkat, ibu saya belum haji, dia meninggal saat itu. Nah itulah. Jadi bukan karena pintar, enggak. Sama aja saya sama Pak Guru Pak. Nah itu. Makasih ya Bu. Ya, salam buat Bapak ya. Ya, itu aja. Ya, itu yang ngambil buku sama Pak Ardian ya.
Pak Dian, mohon maaf ya Pak Dian ya, ini sahabat saya juga. Ya nanti dicatat aja. Gimana Bu? Cukup? Baik, berikut jawaban dari Bapak Sartono, Ibu. Sekedar informasi, Bapak Ibu mohon izin bagi pemilik mobil dengan nomor plat 1465 LR mohon bisa dikondisikan terlebih dahulu. Mohon izin. Ya. Bapak mungkin ada 2 pertanyaan lagi. Bapak Ibu mohon izin ada 2 pertanyaan, silakan dipertanyakan kepada Bapak Sartono. Mohon izin untuk setiap penanya dibatasi 1 pertanyaan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sudaryanto Ustaz. Saya Kepala Sekolah di SMP Negeri 20 di Kilo 20. Ini curhatan dan mohon penguatan dari Ustadz nanti untuk kami dan teman-teman. Pada saat pelaksanaan SPMB itu anak-anak yang baru itu sama guru agama kami itu kan dites untuk membaca Al-Quran, dan ternyata dari 118 itu ada sekitar 50 anak yang untuk membaca Al-Quran itu sangat kurang, dan ini juga rata-rata mereka sudah berhenti dari belajar Iqra di musola atau di masjid sekitarnya, yang mungkin karena lalu kemudian kami laksanakan di aula, tapi kendalanya itu kadang-kadang kan kalau pagi itu kan ada kegiatan literasi membaca Al-Quran. Nah, yang sudah mahir saya tempatkan di kelas, sementara yang belum bisa membaca Al-Quran kami jadikan satu, baik itu kelas 7 atau kelas 8, kelas 9 di aula. Tapi kendalanya kadang-kadang gini Bapak, yang anak-anak yang sudah mahir tadi itu kan wali kelas yang mendampingi, sedangkan yang belum mahir itu ya teman-teman yang sudah bagus bacanya atau artinya sudah lancar lah, yang bukan wali kelas di aula itu. Tapi kadang-kadang ada juga rasa gimana gitu, gak enak hati terhadap teman-teman ini. Kadang-kadang ada orangnya tapi tidak berada di dalam kelas untuk mendampingi anak-anak, sehingga kadang-kadang saya keliling itu ya saya suruh anak-anak untuk belajar mandiri, untuk membaca Al-Quran secara mandiri. Cuman kadang-kadang itu ada rasa nggak enak hati, rasa dongkol juga itu. Mungkin mohon saran dari Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sudaryanto atas pertanyaan yang diberikan. Mohon izin Bapak mohon berkenan menjawab mengenai membaca Al-Quran, bagaimana saran yang terbaik dari Bapak. Dipersilakan. Terima kasih Ibu. Ini Pak Sudaryanto, bagus ya pertanyaannya, sama tadi dengan Ibu. Pak, saya dipanggil Menteri Agama bulan November 2024 ke Bogor, 3 hari saya. Itu cuma bahas data statistik di BPS dan data Litbang Kemenak. 53% penduduk Indonesia tidak bisa ngaji. 53%. Kemudian data di Litbang itu 47. Nah, pelajar juga kurang lebih itu. Jadi Pak Menteri Agama kita, Pak Nasaruddin, Pak Kiai itu memerintahkan Direktorat Pendidikan Agama Islam untuk menindaklanjuti. Saya ikut merumuskan tuh Pak di sana kemarin 3 hari. Dan alhamdulillah teman-teman guru agama Bapak hebat-hebat semua SMP ini. Saya tepuk tangan dulu ya teman-teman guru-guru agama. Kepala SMP 2 ada enggak Bu Ibu Wajah Jureda? Nah, ini saya bangga betul sama Ibu.
di angka saya tahun 2022 SMP 2 yang udah bisa ngaji angka 200-an lebih, 220. Saya punya angkanya ini semua nih. Sekarang 0 Bu, hebat. Tepuk tangan buat SMP 2. Nanti belajar sama Bu Juraidah gimana itu, wajib. Ternyata beliau setiap pagi anak yang tidak bisa ngaji dikumpulkan di musola, dijejer guru agamanya 4 orang tambah guru dari luar, jadi 7 atau 8 orang ya Bu ya, 8 orang semua. Anak yang tidak bisa ngaji itu keluar semua dari kelas, ngaji dulu, habis ngaji 10 menit balik lagi, dan itu tiap hari sampai Kamis, dan itu berhasil 200 orang tuntas selesai. Betul ya Bu ya? Ya. Saya merinding ngomong gitu. SMP 7 ada SMP 7. Oh sudah keluar kali. Sama SMP 7. SMP 4 banyak kejar-kejaran pakai sapu. Karena pulang sekolah gitu. Walau pulang sekolah ya kejar-kejaran kita pakai sapu. Jadi ini saya terima kasih sama teman-teman guru agama dan kepala sekolah SMP semua udah gerak. SMP 6 juga Pak Swadi mulai gerak. Tahfiz juga udah mulai gerak. Ya, alhamdulillah. Karena dengan itulah anak-anak kita nanti bisa berakhlak mulia. Itu saja Pak. Saya punya angkanya. Kalau ditanya SMP 1 berapa yang dia bisa ngaji, ada di tangan saya. Karena Pak Mat Soleh guru agamanya, Pak Mat Soleh terus Pak Rusgianto udah kasih data ke saya. Ya, sampai IT itu ada semua, kecuali yang muncul-muncul yang udah mengirim data itu. Dari 1, 2, 3 SMP 13 ada. Ini yang tantangan berat. Ini mohon maaf ya Pak ya, banyak sekali anak yang bisa ngaji situ. Mungkin 60% ke atas. Guru agamanya sudah saya panggil untuk kerjasama. Ini pahalanya besar Pak Kepala Sekolah SMP 13, luar biasa. Dan direspon oleh beliau untuk memberantas itu. Makasih ya Pak ya. Terima kasih. Tapi SMP 2 ini luar biasa. Kenapa saya berani mengatakan luar biasa? 45 menit pertama ngaji, tapi ngajinya bukan ngaji yang di kelas yang rame-rame, yang wali kelasnya, guru kelasnya juga belum masuk. Orang anak yang ngaji, gurunya malah main HP. Kan ada, itu tidak efektif. Yang efektif itu yang tidak bisa berapa, yang tidak lancar berapa, yang lancar berapa. 18 juga semua SMP udah gerak semua. Alhamdulillah. Saya terima kasih sama Bapak Ibu untuk Kota Balikpapan ini. Saya punya cita-cita zero buta huruf Al-Quran. Di tangan siapa? Di tangan Bapak Ibu semua. Saya binain guru-guru agama untuk melakukan itu. Dan alhamdulillah, subhanallah ya. Hanya pepatah. Kalau di Mutiara Rama yang bisa diomongin kan udah bisa ngaji semua. Luar biasa. Dan tim kami selalu bantu semua sekolah. Bapak mau minta apa saja untuk di Kementerian Agama, kita bantu. Bahkan hari ini kita akan tuntaskan semua guru agama itu PPG. Ya, ini 179 ini PPG. Insya Allah. Ya, jadi meningkatkan kesejahteraannya. Uang Kementerian Agama itu habis nanti 20 miliar cuma untuk bayar guru agama Islam. Dan itu bukan pegawai Kementerian Agama, pegawai Dinas Pendidikan dan yayasan-yayasan. Dan alhamdulillah guru-guru agama yang ngajar non-PNS sekarang sudah 2 juta dibayarkan. Alhamdulillah. Prabowo bagus ya. Ya paling kurang kan insentif TPG-nya guru agama naik jadi 2 juta, jadi dari 1,5 juta jadi 2 juta yang non-PNS ya. Nah yang PNS ya sesuai gaji pokoknya. Yang P3K juga alhamdulillah. Nah Bapak silakan nanti Bapak Sudaryanto sama guru agama. Namanya itu program nasionalnya Tuntas Baca Quran, TBQ. Itu Bapak tuh nanti wajib buat itu tim TBQ di sekolah-sekolah. Karena saya sudah perintahkan pengawas PAI untuk ke sekolah-sekolah. Ada enggak sekolah itu program berantas buta huruf Al-Quran? Ya nanti dibuat aja SK-nya. Terserah Bapak Ibu mau melaksanakannya, mau sebelum belajar, sesudah belajar, apa saja. Yang penting di situ anak yang tidak bisa ngaji harus diajari ngaji. Dan Pak Menteri Agama mengatakan kesalahannya dia tidak menyalahkan TPA yang ada. Ya yang dianggap salah siapa? Guru agama.
karena dikasih jam 3 jam sampai 4 jam. SD SMP itu boleh 4 jam. Dan Bapak Ibu ketahui kalau guru agama kurang jam, ngajar ngaji itu dihargai sampai 6 jam pelajaran. Jadi kalau dia misalnya ngajar ngaji itu Pak, itu udah include, dia bisa dapat JP. Misalnya dia jam ngajarnya 18 jam aja, terus dia ngajar ngaji, maka dia 6 jam, maka dia dihargai jadi 6 jam, jadi 24 jam. Padahal cuma ngajar ngaji, gitu. Nah itu. Jadi silakan Pak, ini PR kita terbesar. Saya jamin Pak, insya Allah 2 tahun ke depan tidak ada lagi anak yang masuk SMP buta huruf Quran. Insya Allah. Kenapa? Karena semua guru agama sudah saya kencengi. Saya bilang paling banyak anak tidak bisa ngaji itu Balikpapan Barat sama Balikpapan Timur. SD-nya itu. Balikpapan Barat itu dapat angka 1.358 anak buta huruf Quran SD. Tapi sekarang Pak, alhamdulillah sudah turun tinggal 300. Nah Timur juga tinggi, tapi sekarang udah turun. Kenapa? Karena saya bilang anak-anak yang masuk SMP itu kalau diajari di SD ngaji semua bisa, maka masuk SMP kan guru-guru agamanya enak kan? Terus guru-guru agama SD ngomong, Pak bukan saya yang salah Pak. Jadi siapa? Itu Pak, orang tuanya yang udah nyuruh ke TPA. Sudah, gak usah ngomong orang tua. Orang tua tuh sudah sibuk ngurus gas, ngurus beras. Suaminya mau kawin lagi. Udah pusing dia itu. Mana mau orang tua sekarang panggil guru ngaji ke rumah privat, mau enggak? Enggak mau. Pertama juga enggak punya duit. Jilbabnya aja belum lunas di selawatan itu. Sudahlah. Akhirnya teman-teman guru agama SD itu Pak, alhamdulillah hatinya terbuka. Mereka semua rata-rata. Saya sudah survei ke semua SD. Pengawas saya minta hadir, saya juga sudah tanya sama guru-guru agama, alhamdulillah sudah jalan. Jadi Bapak nanti tinggal 2 tahun ke depan Pak Daryanto, insya Allah ya. Kalau ini betul-betul teman-teman tuh datanya betul, nggak etok-etokan aja, maka tidak ada lagi nanti Bapak punya murid yang tidak bisa ngaji, semuanya bisa ngaji. Nah, itu perjuangan teman-teman kepala SD dan guru-guru agama. Bapak guru agama itu Pak, saya bilang sama guru-guru agama, nggak usah terlalu banyak teori, belajar wudhu, belajar najis. Dari SD juga belajar itu. Yang penting itu kamu suruh sholat duha, suruh bisa ngaji. Itu pertama. Harus anak bisa membaca Al-Quran. Coba nanti kalau pernikahan-pernikahan Pak Ardian, ini Pak Ardian sering jadi MC. Coba lihat kalau dia nikah ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul enggak bacaannya? Salah. Harusnya kan asyhadu alla. Tapi kalau yang tidak bisa ngaji, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna tidak bisa ngaji. Nanti ditanya di hari kiamat tuh, kenapa kamu tidak bisa ngaji? Aku udah diajari waktu aku sekolah di SMP 2. Apa udah ditangkap sama malaikat? Jabaniyah dia. Siapa yang ditangkap duluan? Kepala sekolahnya. Karena membiarkan anaknya tidak bisa ngaji. Siapa kepala sekolahnya? Kok anaknya bisa ngaji semua? Bu Zuraida ya? Wow, Bu Zuraida, Bu Haji. Berarti yang masuk surga duluan siapa? Bu Haji. Cuma kan yang Bu Haji yang nyuruh-nyuruh kan yang gerak-gerakan saya, berarti saya duluan. Saya terima kasih nih sama Bapak Pak Daryanto, matur nuwun nggih. Monggo Pak, kita sama-sama guru agama nanti tetap kita kontrol suruh ngajarin ngaji. Nah, silakan Bapak Ibu gunakan anak-anak kita itu, guru agama kita terbaik, karena mereka rata-rata udah bersertifikasi semua, dibayar pemerintah mahal, sehingga dia harus betul-betul mendukung program keagamaan di sekolah, mendukung betul kepala sekolah. Jangan jadi troublemaker di sekolah itu, tapi jadi transformer di sekolah itu. Gitu. Ya Pak Dar ya? Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Pak Dar. Silahkan waktunya, yang penting nanti itu jadi amal ibadah kita semua. Ya, terima kasih dong. Baik, cukup ya Bapak. Baik, sebelum memasuki penanya yang ketiga, mohon izin informasi untuk pemilik mobil dengan nomor plat 1373 1806 dan 1422, mohon izin untuk bisa mengondisikan
mobilnya terlebih dahulu atau bisa titip kunci di Bapak Andi. Dipersilakan ya Bapak Ibu. Saya ulangi dengan nomor plat 1373, 1806 dan 1422. Bisa titip kunci di Pak Andi juga bisa. Baik, selanjutnya kita masuk ke penanya ketiga, dipersilakan. Mohon izin disebutkan nama dan asal nih Bapak. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bu Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bertanya kepada Ustadz. Sebelumnya nama lengkap Ambo Ase, panggilan Ambas, nama Islami Fathur Rahman. Namun di antara nama tersebut Bapak Ibu, saya lebih senang dipanggil makan. Pak makan, ayo. Bapak Ibu mohon maaf. Jadi lupa pertanyaannya. Sebagai salah satu sekolah luar negeri SMP ITS Adia Manuntung, alhamdulillah tahun ini sudah menolak murid. Mungkin karena salah satu faktornya adalah karena itu SPP-nya tahun ini gratis. Namun sebagai kepala sekolah yang berjalan 1 tahun, awalnya saya merasakan kayaknya menjadi guru agama itu atau menjadi guru itu lebih enak daripada menjadi kepala sekolah. Banyak pikiran betul saya rasakan, sehingga ketika bertemu dengan guru-guru PAI, sekarang saya bercanda dengan beliau mengatakan kayak menjadi guru lebih enak ya jadi pada menjadi kepala sekolah. Namun karena namanya ada perubahan, harus berubah. Yang menjadi persoalan kami saat ini adalah sebagai salah satu sekolah luar negeri yang induk kami dua. Pertama Dignas yang saat ini akan diterapkan kurikulum deep learning, pembelajaran mendalam. Namun di sisi lain, karena kami sebagai salah satu sekolah IT Islam terpadu itu dituntut juga dengan kurikulum dari Kementerian Agama yang saat ini oleh Menteri Agama dikatakan sebagai kurikulum berbasis cinta. Nah ini yang kadang kami bingung bagaimana cara mengkolaborasikan dua kurikulum tersebut. Mungkin ada soft terapi yang bisa Ustaz berikan kepada kami selaku yang diberikan amanah sebagai kepala satuan pendidikan, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan psikologi yang kadang ada tuntutan ini, tuntutan itu, dan semuanya harus terpenuhi. Terutama yang berkaitan tadi dengan persoalan dengan kurikulum. Terima kasih atas Baik, terima kasih kepada Bapak Ambo Ase atas pertanyaan yang diberikan. Mohon izin Bapak berkenan menjawab mengenai bagaimana cara mengkolaborasikan dua kurikulum tersebut agar kedepannya bisa lebih baik dan berdampak bagi sekolah itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Ambo Ase. Tadi nama kerennya siapa? Fathur Rahman. Begini, saya ngambil filosofis pendidikan ya dalam Islam itu gini. Tapi ini dipakai juga oleh filsuf pendidik umum. Al-madatu muhimmah, walakin at-tariqah ahammu minal maddah. Itu terjemahannya gini. Kurikulum materi itu penting, tapi metode lebih penting daripada materi. Setuju enggak ini? Setuju karena ini kan pakar ya. Kemudian at-tariqah muhimmah, metode itu penting. Walakin al-mudaris ahamu minal tariqah. Tapi guru itu lebih penting daripada metode. Terus dilanjutkan lagi. Al-mudarrisu muhim
walakin ruhal mudarisi ahammu minal mudarris. Guru itu penting, tapi ruh dari seorang guru itu lebih penting. Jadi sebetulnya dari sekian komponen pendidikan yang paling penting siapa? Guru. Dan guru itu akan lebih penting roh guru. Roh guru itu 1 keikhlasan, 2 pengabdian, 3 kasih sayang, 4 perjuangan jihadnya untuk memintakan siswa memajukan bangsa, 4 komitmennya, 5 ibadahnya, itu roh guru. Nah kita kebanyakan, ini mohon maaf ya, mohon maaf kebanyakan kita fokus pada kurikulum. Hebatnya kurikulum kalau gurunya itu tetap stagnan, tidak mau berubah, ya ngono-ngono aja, malah ngomel kalau ganti kurikulum. Nah jadi mari yang kita bangun itu gurunya. Maka saya Pak, mohon maaf ya, saya setiap MGMP, kecuali saya ada halangan MGMP PAI dari tingkat KKG SD sampai SMA, saya akan hadir. Betul ya Pak Amboy? Saya hadir Pak. Saya akan berikan materi yang untuk membuat roh guru itu semangat. Gitu. Saya tahu persis. Saya pernah jadi kepala sekolah. Bagi saya kurikulum no problem. Tapi saya bingungnya itu kalau sudah ada guru yang pelotot-pelototan. Ada enggak guru yang pelotot-pelototan? Ada enggak guru yang enggak teguran? Ada enggak guru yang berkelahi? Enggak ada Pak, ada. Itu guru saya. Dosa guru yang mana-mana. Saya menyaksikan itu. Iya, cengeng ada. Luar biasa Pak. Nah, jadi roh guru itu kita bangun. Sebab kalau guru yang hebat, guru yang pintar, mau apapun kurikulumnya jadi enggak? Jadi. Saya kasih contoh yang sederhana aja, pesantren. Pesantren itu kan apa sih sarana prasarananya? Satu ruangan tuh 20 orang Pak. Loh, saya ngalami 5 tahun saya di pesantren tuh, lama saya. Satu ruangan 20 orang, makannya antri. Tidak seperti sekolah rakyat sekarang kan agak bagus ya fasilitasnya. Ya itu hebat Prabowo lah saya bilang. Terus guru di pesantren yang kopiahnya miring gini gimana? Betul enggak Pak Guru? Iya, enggak pernah dia kenalin fokus. Enggak pernah dia kenal CBT. Enggak pernah dia kenal yang namanya deep learning. Enggak pernah. Tapi coba lihat kalau sholat jamaah zuhur, siapa yang ada di depannya itu? Di masjid di depannya itu siapa? Gurunya. Coba ke sekolahan. Kalau sholat zuhur, siapa yang ada di depan itu? Muridnya. Kemana kepala sekolahnya? Rapat pembuatan SKP. Kemana guru agamanya? Sibuk ngirim pesanan batu bata. Nah ini kan gini-gini nih yang jadi problem tuh begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bukan berarti kurikulum tidak penting, sangat penting. Metode tapi lebih penting. Gitu. Pesan yang bagus kalau metodenya salah, hasilnya salah. Betul ya? Istri saya digigit nyamuk jidatnya. Saya mau usir nyamuk itu. Bagus enggak begini? Bagus ya? Tapi saya ngambil sendal jepit di luar itu. Saya pukul jidatnya. Maka yang terjadi reaksinya marah, negatif. Kenapa? Karena metode saya salah. Oh, metode penting sekali. Tapi metode itu digerakkan oleh seorang guru. Ya kan? Guru itulah harus punya ruh. Ya, kamu kenapa sih jadi guru? Susah Pak cari kerjaan. Lain-lain tidak bisa, ya guru aja sudah. Makanya saya nyisir tuh. Saya sisir sebalik papan nih Pak. Guru agama yang tidak alumni PAI jurusannya keluar. Jangan jadi guru agama. Harus pendidikannya agama. Syukur-syukur kalau S2 kayak Pak Ardian. Jadi PAI. Kenapa? Supaya profesional. Karena juga tidak bisa ikut PBG kalau tidak PAI. Saya ribut sama beberapa yayasan gara-gara guru agamanya saya suruh ganti. Ini kan SHI Pak, Sarjana Hukum Islam. Iya, tapi bukan PAI, Pendidikan Agama Islam. Gitu. Loh kan sama aja Pak Islamnya. Lah iya, tapi dia tidak pernah belajar didaktik metode, tidak pernah belajar
ilmu dasar-dasar pendidikan, tidak pernah belajar psikologi pendidikan, tidak pernah belajar metodologi inovasi pendidikan. Dia nggak pernah belajar itu, terus dia jadi guru, gimana? Nggak bisa. Ganti. Kalau enggak saya ngomong sama dinas, ya, biar ditutup aja sekolahnya. Akhirnya diganti juga sambil ngomel-ngomel gitu. Kalau enggak kuliahkannya satu PAI, saya tutup mata. Banyak guru PAI itu yang bukan jurusan PAI. Insinyur. Nah, insinyur jadi guru PAI ya Pak? Ya memang mungkin dia ilmunya ada, tapi kan dia bukan bidangnya gitu loh. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, guru ini harus memang penting sih. Jadi Pak, nah kalau kurikulum, kalau Bapak kan SD, SMP, IT, Manuntung itu kan kiblatnya ke dinas, bukan ke Kemenak. Kalau Bapak Ibu madrasah baru kiblatnya ke Kemenak. Madrasah itu cuma 73 di Balikpapan tuh, sedikit. Itu sudah sampai RA-nya 25, MAN-nya 1, MI-nya 1, MTS-nya 2, itu saja. Yang lainnya swasta. Yang di kilo 8 itu MAN kelas Jawa. Saya sudah sampaikan, yang penting 3 jam atau 4 jam pelajaran PAI di sekolah Bapak diajarkan kurikulum nasional. Selesai. Mau nambah sampai 14 jam, silakan. Nah, makanya saya punya program namanya program pengembangan pendidikan agama Islam. Tinggal Bapak bikin programnya, saya tidak ikut campur, yang penting saya lihat tidak ada ajaran radikal, tidak ada ajaran ekstrim, ya kan? Maka saya akan tanda tangani itu sebagai program yang ada di sekolah. Seperti yang sudah bagus ini ada. Enggak usah. Jadi kita tidak mencampuri kurikulum. Kurikulum adalah wilayahnya teman-teman dinas pendidikan. Tapi kalau untuk agamanya, kami yang harus mengawasi. Kami tidak mau ada anak Balikpapan yang tidak mau hormat bendera. Kami tidak mau ada anak Balikpapan nanti yang jadi teroris. Itu. Kami mau anak Balikpapan semuanya cinta bangsa dan negara. Walaupun saya diajak argumentasi terus kan hormat bendera kan tidak wajib Pak. Ya tidak wajib, tapi itu cinta tanah air. Yang perlu dihormati itu hanya Allah. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatus, segala kehormatan, segala penghormatan hanya milik Allah. Bendera tidak perlu dihormati. Bapak syirik, masuk neraka. Wah, saya bilang memang surga punyamu. Ya, Densus 88 tuh Pak, kalau datang ke Balikpapan nanyanya ke saya, Pak sekolah mana yang radikal? Saya bilang tidak ada, di Balikpapan semuanya bagus. SMP negerinya bagus semua, SD negerinya bagus. Ada yang tidak mau hormat bendera Pak? Enggak ada. Kalau yang tidak ikut upacara banyak. Itu kan ada alasannya, ada yang mau salawatan, mau yasinan, jadi tidak ikut upacara 17-an itu biasa aja Pak. Tapi kalau yang anti pemerintah, insya Allah tidak ada. Nah, cuma ada satu sekolah yang memang saya awasi. Karena ya kurikulumnya, saya minta harus kurikulumnya pendidikan agama Islam sesuai pemerintah. Nanti kamu nambah apa silahkan. Nah, alhamdulillah Pak, saya sudah sampaikan ke guru-guru agama Bapak Ibu semua. Pelajaran agama 3 silakan kembangkan semua yang lain. Dan saya berharap nanti sekolah negeri Pak, sekolah negeri ini nuansanya seperti sekolah Islam terpadu. Tepuk tangan dulu. Nanti bersaing dengan Mutiara Rahmah. Tidak apa-apa kan? Jadi yang berhak mendapatkan pendidikan agama baik itu bukan hanya orang yang sekolah di IT. Setuju? Yang bayaran mahal 20 juta. Yang SPP-nya mahal. Sekolah gratis agamanya juga harus bagus. SMP 18 ini saya sering kesini nyeramai kalau Jumat pagi anak-anak di lapangan itu. Luar biasa. Itu yang kita harapkan. Ya. Guru agamanya mendata berapa anak yang tidak bisa ngaji, berapa yang lancar, berapa yang sudah mahir, kemudian di kelas dibentuk klub-klub mengaji. Wah, luar biasa itu, subhanallah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, silakan.
apa yang disampaikan Pak Ambas tadi, dosa bingung Pak, tenang aja. Ya. Everything is running well. Semuanya berjalan lah lancar. Yang penting itu Bapak satu, tidak melanggar Al-Quran, kitab suci, Injil, Taurat, Zabur, laksanakan. Dua, tidak melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan yang keempat, tidak melanggar Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, laksanakan saja Pak. Betul ya Pak Guru ya? Betul. Saya takut kalau ada ide, laksanakan. Karena kita tidak dinilai dari apa yang kita pikirkan, kita dinilai dari apa yang kita lakukan. Saya keliling Pak, hampir semua IT di Balikpapan saya datangi. Datang Pak, ke Bandung pernah kan? Saya tanya nih, pelajarannya apa, agamanya ini. Saya mau masuk ke sekolah Kristen gak berani karena saya bukan bagian Kristen. Ini saya suruh teman saya di Manado untuk melihat juga. Nah, datang sekolah, diskusi, ngobrol. Nah, kalau ada guru yang belum terdata, banyak guru agama itu pada terdata. Nah, sekarang udah terdata semua. Saya ke sekolah alam. Ada kepala sekolah alam nggak? SMP sekolah alam ada. Ada ibu. Sekolah yang di Pinggan Pratama itu apa namanya? Intis, International Islamic School, ada enggak? SD Pak itu. SD. Oh, SMP ada itu, SMP-nya ada ya? Nah, udah datang tuh. Kita harus tahu, negara harus tahu apa yang diajarkan di situ. Ya. Dan kita bantu untuk membangkang di situ. Saya aja ke Pak Patah ya, waktu itu ya. Saya ke Mutiara Rahmah. Harusnya kan dia yang ke kantor, saya yang ke kantor coba ya. Saya ke kantor masuk karena sahabat saya datang ngobrol gimana Pak kita ngembangkan Mutiara Rahmah. Dan alhamdulillah maju ya Pak ya. Alhamdulillah. Guru-gurunya nih mau ikut sertifikasi nih Pak, banyak nih. Alhamdulillah. Dulu nggak ada ikut sertifikasi. Ini sebentar ikut sertifikasi dapat tunjangan 2 juta kan lumayan Pak ya. Jangan dipotong ya. Iya kan? Nah, nanti dari yayasan dia dapat, ya kan? Dari Pemkot alhamdulillah dapat, nanti dari provinsi dapat, kalau SMA ya. Kalau sudah dari Kemenak dapat PPG-nya. Alhamdulillah sejahtera. Seperti itu. Ya Ustaz ya. Di sekolah Ustaz ada juga ikut PPG ini kan tahun ini? Tapi sudah terdata kan? Ya sudah ikut. Nanti dicek ikut. Kita dukung semuanya untuk kegiatan keagamaan. Ya intinya satu aja tadi, tidak bertentangan dengan Al-Quran, kitab suci, tidak bertentangan dengan Pancasila, tidak bertentangan dengan undang-undang. Jadikanlah dia sebuah kurikulum pengembangan di sekolah Bapak. Itu saja. Bebas. Nah seperti itu. Berinovasi. Alhamdulillah. Seperti itu. Ya Pak Mas ya. Nah ini luar biasa. Saya senang kalau dulu kan jarang guru agama jadi kepala sekolah ya Pak Guru ya. Selalu guru matematika kan. Guru matematika, guru fisika. Sekarang guru agama jadi kepala sekolah hebat dong kan dia. Tepuk tangan dong buat Pak Ambas ini kan. Iya, nah kalau guru agama kan yang biasanya baca doa. Pak Tradharma 3, Pak Tradharma Pak Alamsyah, guru agama nih Pak Alamsyah. Berdiri Pak Alamsyah. Nah, Pak Alamsyah guru agama ini Pak, sertifikasinya guru agama. Dia banyak ngobrol sama saya juga. Jadi kepala sekolah, nanti guru agama Kristen mau jadi kepala sekolah ya boleh aja. Cuma ya TPG dulu. Harus profesional. Gak apa-apa. Kita Pak Ambas, ada Pak Alamsyah, ada siapa lagi. Kalau di SD itu ada banyak juga. Alhamdulillah. Tapi Bapak Ibu, guru apapun itu sebuah luar biasa. Nah jadi kurikulum di Kemenak tidak pernah membatasi Pak. Silakan berimprovisasi di luar yang 3 jam. Ya kan? Papatahnya ada tahfiz. Juz 1, juz 2, juz 29. Silakan. Saya kontrol. Kami kontrol, oh bagus. Yang ngajar bagus, sudah kita restui. Sertifikatnya kita legalisir. Sekolah mana lagi gitu. Bahkan sekolah negeri pun Pak, kita legalisir. Nah ini alhamdulillah teman-teman guru agama udah mulai ngajarkan berantas dari buta Al-Quran, baru tahfiznya. Wah luar biasa Pak.
dia berhak mendapatkan, anak-anak kita mendapatkan pendidikan agama yang bagus. Nah, terima kasih sama teman-teman semuanya yang ada di kepala sekolah dulu. Mudah-mudahan jadi amal ibadah aja semuanya. Kita akan melakukan gini-gini kan cuma niatnya satu, cari ridho Allah, jadi amal ibadah, nanti ngantarkan kita husnul khotimah. Itu saja, Anda punya niat apa? Saya terima kasih sama Bapak Ibu kepala sekolah semua yang sudah memberi kesempatan kami untuk menyampaikan. Terima kasih Bu Heni ya sebagai moderator yang luar biasa. Dan saya mohon maaf lahir batin kalau ada salah, ada keliru, dan tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa penjelasan dari Bapak Sartono. Cukup ya Bapak Ambo Asel. Sebelumnya mohon izin informasi untuk pemilik mobil dengan plat nomor 1373. Sudah. Baik Bapak Ibu hadirin, tidak terasa 50 menit kita berdiskusi, bertanya jawab dengan narasumber yang luar biasa, Bapak Haji Sartono, Magister Manajemen. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu? Baik, mungkin kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah sebagai kepala sekolah, sebagai penanggung jawab tertinggi di sekolah, tentu seringkali mendapat tekanan emosional dan beban psikologis yang luar biasa, sehingga perlu kontrol emosional seperti rasa ridho dan tawakal yang baik sehingga kualitas kepemimpinan bisa maksimal. Bapak Ibu mohon izin ada satu pantun sebagai penutup sebelum saya kembalikan ke MC. Mohon dijawab dengan kata cakap lagi ya Bapak Ibu, mohon izin. Ibu Hajah pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri diskusi hari ini. Terima kasih dan semoga berkesan. Mungkin itu saja dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan di pagi hari ini dalam mendampingi Bapak Sartono dalam diskusi pagi ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih untuk sementara.